Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih tadi sudah mengikuti pooling. Nah, sekarang kita bahas topik atau materi minggu ini. Dan materi minggu ini cukup apa namanya? Cukup advance ya, cukup maju. Jadi kalau diteruskan sampai matematisnya akan sangat rumit. Tetapi kita coba memahami secara konseptualnya sehingga paling tidak kalian punya gambaran uh, fisika modern itu seperti apa sih gitu. Jadi yang kalian pelajari selama ini di fisika dasar 1 tahun lalu, semester lalu, dan fisika yang barusan beberapa bab yang lalu itu sebenarnya masih fisika klasik gitu yang apa teorinya sudah sangat lama ditemukan dan tidak mendasari teknologi yang sekarang kita nikmati. Teknologi apa ya ini? Internet, laptop, HP, dan banyak teknologi lain, fiber optik, satelit, roket, televisi, dan seterusnya. Semuanya memanfaatkan fisika modern dalam komponen-komponennya. Nah, jadinya dalam apa namanya kuliah kalian selanjutnya jika ada yang apa namanya berkaitan dengan teknologi terbaru bisa jadi dia akan bekerja dengan peralatan yang dasar kerjanya adalah dari fisika modern, jadi bukan hanya dari fisika klasik lagi. Kalau kalian hanya berurusan dengan roda, gigi, peralatan mekanik, yaitu fisika klasik saja cukup. Tapi kalau nanti berurusan dengan komponen elektronik, segala macam alat, kelistrikan, ya itu bisa jadi fisika modern. Nah, poin pertama yang ingin dibahas di sini adalah apa yang kita sebut sebagai kalau di materi kuliah itu adalah radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam. Ini bukan berarti maksudnya bendanya harus berwarna hitam ya, tapi benda apapun, misalnya kita punya satu rongga, ini ada dari besi misalnya atau dari semen, kemudian rongga di dalam, kemudian diberikan lubang sedikit saja, kecil, lebar ballpoint misalnya, maka kalau kita intip ke dalam, ini kelihatan hitam di dalam ini. Walaupun cat di dalamnya dibikin warna putih misalnya. Kenapa hitam? Karena cahaya kan susah masuk, ini lubangnya kecil. Nah ini pun adalah benda hitam. Jadi nanti radiasi cahayanya, gelombang elektromagnetik misalnya, kalau benda ini dipanaskan itu keluar dari sini. Nah, pada dasarnya kita ingin menganalisa gelombang cahaya, ini cahaya yang keluar dari suatu benda. Nah, cara kita menganalisanya dengan apa? Dengan alat yang kita sebut spektrometer. Jadi spektrometer itu bisa menguraikan cahaya menjadi komponen-komponennya. Artinya apa? Cahaya yang kita lihat itu misalnya bara api yang warnanya merah itu sebenarnya kalau diuraikan ke dalam komponen-komponennya itu bisa mengandung banyak sekali warna. Dan warna ini adalah warna yang tampak ya. Sementara warna yang tidak tampak UV, infrared, gelombang radio, mata kita nggak bisa melihat itu juga sebenarnya ada. Kenapa begitu? Karena keterbatasan mata kita. Tapi kalau ada alatnya, maka cahaya tersebut bisa dilihat. Nah, yang dimaksud dengan radiasi benda hitam itu adalah radiasi satu objek, tidak mesti hitam, yang melepaskan gelombang elektromagnetik saat dia dipanaskan. Makanya dalam kurva radiasinya itu, ini kurvanya ya, kurva radiasi, kalian bisa lihat sumbu X dan Y-nya itu, sumbu X-nya adalah panjang gelombang, ini, sementara sumbu Y-nya adalah intensitas. Nah, cahaya matahari, misalnya nih cahaya matahari, itu bisa jadi ada di salah satu kurva ini. Misal, suhu di permukaan matahari adalah 5.500 Kelvin.
Maka cahaya yang kita lihat itu punya intensitas Mejiko-Hibinio ya. Ini merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu itu intensitasnya seperti ini. Kenapa cahaya matahari terlihat kekuning-kuningan? Ya karena yang maksimum ada di daerah kuning, misalnya seperti itu. Nah, sementara cahaya matahari sebenarnya terdiri tidak hanya dari warna kuning, tetapi semua warna. Bahkan kalau kalian perhatikan, ini ada UV di daerah sini, ini juga ada infrared daerah sini, dan juga ada gelombang lain ya, yang panjang gelombangnya beda. Nah, karakteristik dari radiasi benda hitam, jadi matahari itu termasuk benda hitam yang meradiasikan gelombang elektromagnetik adalah spektrumnya atau yang kita lihat di kurva ini itu kontinu, tidak ada putus-putus. Misalnya di sini putus, sini putus, itu enggak. Kemudian spektrumnya tergantung pada suhunya. Jadi orang sekarang ini, orang astronomi misalnya yang mengamati bintang, itu bisa menentukan suhu suatu bintang hanya dengan melihat spektrum gelombang elektromagnetiknya. Atau sederhananya biasanya kalau kita lihat langit malam, kalian akan melihat ada bintang warna merah, ada biru, ada yang gelap-gelip Mejiko Hibinio, tapi ada yang biru dominan, ada yang merah dominan, ada yang kuning dominan. Itu artinya suhu bintang tersebut berbeda-beda. Nah, itu ditentukan dari persamaan ini, kurva ini. Atau kalau kalian pernah belajar di SMA, itu ada yang namanya hukum hukum Wien. Ini dia. Jadi dari hukum Wien kita bisa menentukan panjang gelombang yang paling dominan itu dinilai berapa, ini ya yang ditanyakan kalau suhu dari benda tersebut diketahui. Nah, misalnya kalau kita gunakan besi, besi dipanaskan pertama-tama warnanya merah, kemudian dipanaskan lagi terus aja warnanya bisa jadi berubah putih, keputih-putihan. Sama api di kompor juga kayak gitu. Api kompor yang warna merah tidak terlalu panas, ini suhunya ya. Ini berarti kalau kita hubungkan dari hukum Wien ini yang sangat sederhana hukumnya, kita hubungkan di sini. Warna merah itu kalian temukan di sini, panjang gelombang berapa kan ya, tergantung warna merah. Dari warnanya kalian bisa tentukan suhu dari api tersebut. Jadi misalnya api warnanya merah, kalian bisa tentukan suhunya berapa. Api yang warnanya biru, panjang gelombangnya dicari di tabel ya, kalian bisa tentukan suhunya berapa. Jadi itu sederhana itu hukum Wien, dan ini mendasarkan hukumnya ini pada radiasi benda hitam. Jadi ini satu pendekatan ya. Nah, ini poin pertama di pembahasan kita. Dan kenapa kita membahas radiasi benda hitam? Karena dari perumusan radiasi benda hitam inilah dasar dari fisika modern itu ditemukan. Jadi dulunya orang mengira ilmu fisika itu sudah lengkap, tapi ketika membahas radiasi benda hitam ternyata ada yang kurang. Nah, yang kurang itu yang kita sebut sekarang fisika modern. Nah, dalam fisika modern ini ada satu konsep yang cukup penting dan sangat penting, bahkan menjadikan konsep ini dipakai di mana-mana. Konsep ini kita kenal di sini sebagai, kalau di Indonesia kan ya, ini kuantisasi. Ini bahasa Inggrisnya quantization, kalau di Indonesia kan kuantisasi, atau biasanya konsep ini dikenal dengan istilah kuantum. Sehingga kalau ada yang kuliah di kimia atau di fisika, itu biasanya mereka akan mempelajari yang namanya fisika kuantum. Fisika kuantum ini apa? Ini salah satu cabang dalam ilmu fisika, di mana yang dibahas adalah objek yang dimensinya sebanding dengan, ini misalnya objek bulat ya, ini objek apapun bulat, diameternya D, yang dimensinya yaitu D-nya ini sebanding dengan panjang gelombang yang kalian kenal mungkin atau belum baca, de Broglie. Ada di materi ya. Jadi kalau dimensi benda tersebut hampir sama dengan panjang gelombang de Broglie-nya, maka kita harus gunakan fisika kuantum.
Tetapi kalau dimensinya jauh lebih besar dari panjang gelombang de Broglie ini, maka kita bisa gunakan fisika klasik saja. Fisika klasik tadi apa? Yaitu fisika Newtonian biasa. Jadi hukum Newton bisa kita pakai, apa namanya, tumbukan momentum seperti biasa itu kita pakai. Tetapi kalau dimensinya sebanding dengan panjang gelombang de Broglie, maka kita harus menggunakan fisika kuantum. Nah, panjang gelombang de Broglie didapat atau diukur dari mana? Ini yang akan kita bahas, atau kalau kalian sudah baca materinya itu ada di apa menentukan panjang gelombang de Broglie ya. Nah, dasar dari fisika kuantum balik lagi ada di kata kuantisasi. Nah, apa yang terkuantisasi? Kalau kita pernah bicarakan, yang terkuantisasi adalah energi dari objek yang kita bahas. Dalam hal ini kita membahas gelombang elektromagnetik. Nah, karena gelombang elektromagnetik energinya terkuantisasi, ini 3 kata ya, gelombang elektromagnetik energinya terkuantisasi, maka dia dikenal sebagai partikel foton. Nah, dari sini mungkin agak bingung nih, kita membahas 2 hal yang sungguh berbeda. Yang pertama adalah gelombang, yang kedua adalah partikel. Coba kita perhatikan sebentar, apa sih bedanya antara gelombang dan partikel ini? Kalau gelombang, itu kalian tahu yang namanya gelombang itu pasti kayak gelombang laut, gelombang suara, gelombang cahaya. Itu menjalar dengan karakteristik seperti ini. Ada amplitudo bagian atas, ini ada panjangnya X, dan ini menentukan panjang gelombangnya. Ini namanya gelombang tersebar. Yang namanya partikel itu tidak pernah tersebar seperti ini. Partikel itu ya titik ini. Satu bola itu bisa dianggap partikel jika dibandingkan dengan sebuah rumah. Karena bola cukup kecil kan dibandingkan rumah. Butiran debu itu bisa dianggap partikel dibandingkan satu ruangan. Ruangan kan cukup besar, debu sangat kecil. Nah itu partikel debunya. Yang namanya partikel tidak pernah tersebar kayak seperti halnya gelombang. Jadi ini karakteristik yang sangat beda. 2 hal ini ya, partikel atau gelombang ini ya anggaplah ini berlawanan gitu. Kalau partikel titik, kalau gelombang tersebar merata. Nah, dengan cara yang seperti ini kita akan melihat 2 hal ini, partikel dan gelombang sangat berbeda. Kita akan melihat pertanyaan selanjutnya adalah cahaya itu termasuk gelombang atau partikel? Yang mana nih yang benar? Bapak Newton itu berpendapat cahaya itu partikel loh. Jadi Newton yang kita kenal hukum 1, 2, 3 yang sangat terkenal ilmuwan itu kan zaman dulu tahun 1500-an, itu percaya bahwa cahaya itu adalah sebuah partikel. Huygens ya, Young yang eksperimen celah ganda itu menunjukkan bahwa cahaya itu satu gelombang. Jadi dua kesimpulan yang berbeda ya. Bapak Newton tentu tidak melakukan eksperimen, beliau hanya menduga cahaya itu adalah partikel. Huygens, Young, dan seterusnya, Maxwell, dan seterusnya itu menganggap atau menemukan dari teori maupun eksperimen, Bapak Hertz juga, bahwa cahaya sebuah gelombang. Nah, Bapak Einstein yang baru tahun 1900-an ya, ini yang terbaru. Kalau Newton tadi 1500-an, Huygens, Young 1800-an, Bapak Einstein 1900-an. Kita hidup di 2000-an. Nah, Bapak Einstein bilang bahwa cahaya itu bisa jadi gelombang, bisa pula partikel. Jadi bisa dua-duanya. Nah, ini satu hal yang sangat aneh dalam ilmu fisika saat itu dan hingga sekarang pun sangat aneh. Bahkan sampai dibilang kalau kalian tidak merasa aneh dengan fisika modern, dengan fisika kuantum, berarti kalian belum paham. Kalau kalian merasa aneh dengan fisika kuantum, berarti kalian sudah mulai paham. Jadi sampai segitunya.
Sampai sekarang kita pun masih bingung. Ini bukan bingung ya, tapi masih dalam perumusan teori, ini benar nggak sih partikel dan gelombang keduanya? Kita bahas lagi itu. Nah, salah satu eksperimen yang menunjukkan bahwa cahaya itu adalah partikel, itu eksperimen yang ini yang dibahas di materi, yaitu eksperimen efek fotolistrik. Apa namanya fotolistrik? Karena ini adalah cahaya datang kemudian listrik yang dideteksi. Makanya namanya efek fotolistrik. Cahaya datang dikenakan kemana? Kalau kalian lihat gambar yang sebelah kiri, ini ada cahaya datang dikenakan ke salah satu plat dan disambungkan ke mana? Ke sebuah ampermeter. Ini alat untuk mengukur arus ya. Jadi alat untuk mengukur arus disambungkan ke dua plat. Yang plat ini terpisah ya. Ini ada ruang vakum di tengahnya. Ketika cahaya dikenakan ke salah satu plat logam sebelah sini, maka ternyata dideteksi arus. Itu yang terjadi pada efek fotolistrik. Jadi efek fotolistrik sesungguhnya sangat sederhana, karena ini eksperimen tahun 1900-an ya. Jadi sederhana saja eksperimennya. Dua plat logam dihubungkan dengan sebuah ampermeter, alat untuk mengukur arus. Kemudian salah satu plat logam ditembak cahaya, dikasih sinar, lampu, cahaya matahari, dan seterusnya. Bisa ternyata ada arus yang mengalir di rangkaian ini sebelum ada baterai ya. Nah, ketika ditambahkan baterai, maka arusnya bisa diperkuat supaya kelihatan dalam pengukuran gitu. Nah, masalahnya adalah arusnya mengalir walaupun cahaya yang didatangkan sangat lemah. Jadi cahayanya redup, arus tetap mengalir. Asalkan apa? Asalkan frekuensinya sesuai. Nah, ingat, dalam membahas cahaya, kita tentu terkait dengan frekuensi dari gelombang elektromagnetik kan. Tidak bisa sembarang frekuensi. Kalau kita gunakan cahaya biasa yang warna putih misalnya, itu semua frekuensi ada. Nah, ini inti dari spektrum gelombang elektromagnetik tadi ya. Ya, radiasi benda hitam ya maksudnya. Mengapa kita bahas radiasi benda hitam tadi? Karena semua cahaya itu sebenarnya memiliki frekuensi yang bervariasi. Nah, di sini dalam hal efek fotolistrik, cahaya yang datang misalnya itu ditentukan frekuensinya terlebih dahulu, tapi dipilih gitu, frekuensi tertentu saja, tidak semua frekuensi. Nah, dari situ kita bisa mengamati. Jadi bisa diamati bahwa hanya frekuensi tertentu walaupun sangat lemah, sangat redup, tapi jika frekuensinya cocok, ini aku gunakan istilah sederhana ya, cocok gitu. Ini nggak ada di fisika. Kalau frekuensinya cocok atau sesuai, maka ada arus yang mengalir. Kenapa arus mengalir? Ya karena elektron dilepaskan dari logam dan pindah ke plat sebelahnya, kemudian mengalirlah arus kayak gitu ya. Nah, frekuensi yang sesuai tadi itu adalah frekuensi yang kita sebut frekuensi ambang batas. Jadi setiap logam aluminium, tungsten, tembaga, besi, emas itu punya batasan frekuensi tertentu. Nah, frekuensi ini bisa diubah jadi energi ya. Jadi ini dituliskan energi bukan frekuensi, tapi ini menunjukkan hanya frekuensi tertentu yang bisa membuat elektron lepas dari permukaan logamnya. Nah, penjelasannya Bapak Einstein adalah frekuensi tadi itu menentukan energi. Jadi frekuensi yang datang yang kita berikan nama frekuensi ambang batas tadi itu sebenarnya menentukan energi dari gelombang elektromagnetik tersebut. Misal kita punya cahaya warna kuning misalnya. Cahaya warna kuning. Nah, warna kuning ini
frekuensinya berapa hertz. Misal panjang gelombangnya mungkin 500 nanometer. Ini kita ubah ke frekuensi, nanti ketemu kan berapa hertz gitu. Nah, dari frekuensi tersebut bisa didapat nilai energi. Atau kalau kita menggunakan rumus panjang gelombang, bisa juga energi itu adalah Hc per lambda. Sementara kalau menggunakan rumus frekuensi ini, energi sama dengan H dikalikan frekuensi. Nah, misal kita gunakan lambda, tidak perlu diubah ke frekuensi, kita masukkan di rumus yang ini. Jadi, kalau ditanya panjang gelombang 500 nanometer, energinya berapa? Gunakan rumus ini, Hc per lambda. Nah, penjelasan Bapak Einstein adalah energi ini itu maksudnya energi dari sebuah foton atau paket cahaya atau cahaya yang berperilaku seperti partikel. Nah, energi ini tentu sangat kecil. Kenapa? Karena kalau kalian lihat ada konstanta H, ini konstanta Planck namanya, karena Bapak Planck yang menurunkannya, itu nilainya sangat kecil, yaitu 10 pangkat minus 34 Joule second. Nah, menurut Bapak Einstein yang menemukannya dari efek fotolistrik itu bahwa setiap gelombang cahaya, gelombang elektromagnetik dengan frekuensi F itu memiliki energi HF atau dengan panjang gelombang lambda memiliki energi Hc per lambda. Dan paket gelombang seperti ini itu tidak bisa dipecah lagi. Artinya dia hanya bisa kelipatan HF saja. Nah, inilah yang dikenal dengan model foton. Jadi kalau kita ingat di materi itu juga ada yang dimaksud foton. Ini kalau bahasa Inggris tulisannya PHOTONS ya, tapi kalau bahasa Indonesia ini kita tuliskan seperti ini, foton. Nah, yang dimaksud foton ini itu adalah paket dari cahaya atau lebih lengkapnya adalah model cahaya. Model itu apa? Model itu penyederhanaan. Kalau kita punya, kalau mungkin kalian di rumah ada model pesawat, bukan pesawatnya ada di rumah kalian kan, tetapi modelnya pesawat apa? Miniatur pesawat dalam bentuk kecil bisa ditaruh di meja, bisa ditaruh di lemari. Atau yang senang mobil, bapaknya mungkin ada model mobil Jeep misalnya, model kecil aja kayak mainan tapi detail benar-benar bagus gitu. Nah, itu model. Jadi foton ini itu adalah sebuah model cahaya. Model cahaya. Kalian bisa anggap ini penyederhanaan. Kenapa kita anggap model? Karena juga ada gelombang yang kalian pelajari sebelumnya, dan gelombang ini juga model cahaya. Lantas cahaya itu apa? Gelombang atau partikel? Karena foton ini kan partikel nih. Ini kalau aku tulis ini partikel. Lantas cahaya itu foton atau gelombang? Iya, dua-duanya. Dia bisa jadi foton, bisa jadi gelombang, tergantung pada instrumen pengukuran yang kita gunakan. Jadi kalau kita gunakan instrumen untuk mengukur partikel, ya cahaya itu adalah sebuah foton. Nah, ketika kita anggap cahaya itu sebuah foton, maka energi setiap fotonnya adalah ini, H dikalikan frekuensi. Ingat H konstanta ya. F adalah frekuensi dari cahaya tersebut. Diberitahu di soal, ini frekuensi cahayanya segini misalnya. Atau kalau bukan frekuensi yang diberitahu panjang gelombang, gunakan rumus ini, Hc per lambda. Ini adalah energinya. Sama aja dua rumus ini. Nah, kalau cahaya itu adalah foton, lantas gambarnya seperti apa Pak? Kita kan susah tuh kalau nggak memvisualisasikan. Kalau gelombang tadi gambarnya udah kalian pahami pasti, karena gelombang ada puncaknya, ada lembahnya, ada panjang gelombangnya. Nah, kalau foton itu gambarannya yang cukup akurat itu yang seperti ini nih. Jadi dia memang gelombang elektromagnetik tetapi dia bentuknya seperti ini. Amplitudonya kalian lihat berubah-ubah ya. Ini amplitudonya ada yang kecil sekali, 0,
kemudian ada yang besar. Ini amplitudo di sini 0. Sini cukup besar. Di tengah paling besar. Kemudian amplitudonya kecil lagi. Nah, ini foton dan ini bergerak ke kanan ini dalam gambar dengan kelajuan C. Tentu karena ini adalah gelombang cahaya. Kecepatannya kan pasti C. Nah, paket yang seperti ini, jadi ini kita sebut paket ya, paket energi atau paket gelombang, ini adalah foton tadi. Jadi kalau gambaran foton seperti apa ya, seperti ini, kayak campuran gitu nah, dari gelombang dengan partikel. Kenapa campuran? Ini partikel, kenapa? Karena dia posisinya finite gitu ya, bisa diketahui dia ada di sini terbatas di sini saja. Ini kan kayak partikel kan. Tapi sebenarnya dia dibentuk atau disusun dari gelombang elektromagnetik. Ini medan listriknya nih. Amplitudonya naik kemudian turun. Nah, karena itu ini model foton yang cukup akurat. Jadi kalau digambarkan foton seperti apa ya kayak gini lah kira-kira. Nah, cahaya punya sifat seperti partikel dan ternyata partikel pun punya sifat seperti cahaya. Jadi ini yang menjadi dasar perhitungan panjang gelombang de Broglie atau de Broglie nyebutnya. Ini yang menjadi dasar perhitungan panjang gelombang de Broglie tadi, de Broglie. Jadi kalau ditanya panjang gelombang de Broglie-nya berapa, kalian tanya balik masa dari objeknya berapa, kalian tanya kecepatan dari objeknya berapa. Dua hal ini kan. Nah, dari dua hal ini kalian bisa hitung momentum. Dari momentum kalian bisa masukkan di sini, bisa hitung panjang gelombangnya. Oke, artinya apa? Artinya panjang gelombang de Broglie ini dimiliki oleh semua objek. Apakah itu bola? Apakah itu tangan kita? Apakah itu tubuh kita seluruhnya? Apakah itu sebuah rumah? Apakah itu mobil? Semuanya punya panjang gelombang de Broglie. Bedanya adalah panjang gelombang de Broglie itu sangat kecil, ya aku singkat DB ya, de Broglie maksudnya, itu sangat-sangat kecil dibandingkan dimensi dari objeknya. Kalian lihat aja masa dari tubuh kita sih paling berapa 60-70 kg gitu, katakanlah 70 kg misalnya. Kelajuan kita berjalan berapa 1 meter per detik, berarti 70 kg meter per detik. Ini apa momentumnya? Momentum tubuh kita yang lagi jalan kaki ya. Sementara konstanta Planck berapa? Ini ada H kan? Kita mau hitung panjang gelombang de Broglie. Konstanta Planck itu ada di orde 10 pangkat min 34. Jangan lupa tadi ya, konstanta Planck ordenya 10 pangkat min 34. Sementara momentum tubuh kita yang lagi jalan kaki itu ordenya di 10 pangkat 1. Atau katakanlah 10 pangkat 2, 100 ya. Ini 70 nih, anggaplah 10 pangkat 2. 100 ini kalau kita teruskan hitungannya dalam orde ya, ini panjang gelombang tubuh kita, panjang gelombang de Broglie tubuh kita itu dinilai segini nih, 10 pangkat min 32 meter. Kecil banget kan, 10 pangkat min 32 coba. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita nggak akan merasakan tubuh kita mengalami interferensi, mengalami difraksi, mengalami apalagi sifat-sifat gelombang. Nggak akan merasakan itu. Kenapa? Karena panjang gelombang de Broglie kita itu sangat-sangat kecil, 10 pangkat min 32 meter. Kalau kita kalau panjang gelombang de Broglie ini bandingannya ya, dimensi tubuh kita berapa? Dimensi dari tubuh kita itu sekitar 3. Kalau dia tinggi ya, tinggi sekitar 2 meter lah. 2 meter. Bandingkan dengan panjang gelombang de Broglie yang 10 pangkat min 32 meter. Artinya apa? Panjang gelombang de Broglie itu sangat-sangat kecil dibandingkan dimensi tubuh kita. Nah, karena itu tubuh kita jalan gitu kita nggak mengalami interferensi. Kita jalan kita nggak mengalami difraksi karena panjang gelombang de Broglie tubuh kita sangat kecil. Nah, namun untuk benda yang ukurannya sangat kecil,
Ini kalau aku tulis ini tubuh ya, tubuh kita. Untuk benda yang sangat kecil misalnya sebuah atom atau sebuah elektron, dimensinya itu akan sebanding dengan panjang gelombang de Broglie-nya. Jadi kalau panjang gelombang de Broglie-nya di dimensi 10 pangkat min 32 misalnya, jangan lupa massa elektron sangat kecil ya. Jadi massa elektron sangat kecil ini bisa ordenya sudah 20-an, 20. Sementara dimensi elektron diameternya juga sangat kecil. Ini 10 pangkat minus 30 atau 10 pangkat minus 20 juga. Nah ini kan sebanding. Nah, kalau sebanding, maka elektron yang mana elektron itu ingat sebuah partikel, yang mana atom itu sebuah partikel, itu akan mengalami interferensi dan difraksi. Dan itu yang ditemukan dari hasil eksperimen, yaitu atom atau elektron itu bisa didifraksikan. Seolah-olah atom atau elektron itu adalah sebuah gelombang. Nah, ini inti dari materi gelombang yang dibahas di pembahasan kita. Gelombang de Broglie yaitu sebuah partikel berperilaku seperti dia adalah sebuah gelombang dan bisa didifraksikan, mengalami interferensi, dan itu secara eksperimen terbukti. Dan ini kita lihat nih gambar di layar eksperimennya, ada peristiwa interferensi dan difraksi. Nah, ini karakteristik yang ketiga mungkin ya. Yang pertama adalah radiasi benda hitam, yang kedua adalah kuantisasi dan efek fotolistrik ya. Yang ketiga adalah foton model cahaya tadi. Yang keempat adalah ini panjang gelombang de Broglie. Jadi ada 4 bagian itu. Nah, sekarang kita masuk yang lebih dalam sekarang. Kalau tadi kan konsep-konsep yang agak terpisah, sekarang kita masuk ke konsep yang lebih dalam yang kita sebut dengan fungsi gelombang. Jadi fisika dasar tahun ini seperti yang aku bilang cukup unik karena dia mempelajari juga fisika modern. Dan ini memang tren yang terjadi ya di luar negeri pun seperti ini. Materi fisika dasar itu akhirnya dimasukkan juga fisika modern di dalamnya, dan ini kita coba mengikuti standarnya supaya kalian juga mengenal paling tidak fisika modern. Nah, kalau fisika dasar kalian punya, atau fisika klasik ya, aku sebut saja fisika klasik. Kalian punya, nah ini fisika klasik. Kalian punya atau mempelajari hukum Newton. Ini hukum yang fundamental atau hukum Newton 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 plus hukum gravitasi Newton. FGM 1 M2 per R kuadrat ya, hukum gravitasi plus hukum Coulomb. Atau kalau pengen yang lebih lengkap, ini hukum Maxwell yang dipelajari bersama gelombang elektromagnetik. Nah, di fisika yang kita sebut fisika modern, bandingannya atau tandingannya plus relativitas ya. Di klasik itu ada relativitas yang kita bahas minggu lalu. Nah, di fisika modern kita punya yang namanya persamaan Schrödinger. Ini bandingannya ya, Schrödinger. Ini sebenarnya sebuah hukum juga, cuman disebutnya karena udah terkenal disebutnya persamaan Schrödinger. Nah, di persamaan Schrödinger, objek yang diamati itu adalah, atau objek yang dicari, jadi aku kasih panah di sini, itu adalah yang kita sebut fungsi gelombang. Apa maksudnya fungsi gelombang? Fungsi gelombang ini adalah identitas. Jadi kalau kalian berusaha memahami apa sih Pak fungsi gelombang itu? Fungsi gelombang itu identitas dari setiap objek. Katakanlah elektron. Karena kita berurusan dengan objek yang kecil-kecil ya sekarang. Elektron. Elektron itu punya fungsi gelombang. Atom misalnya. Atom itu punya fungsi gelombang.
Dan fungsi gelombang ini biasa kita tulis dengan simbol ini kalau di fisika. Ini adalah simbol yang nyebutnya adalah psi. Makanya kalau kalian lihat kadang himpunan anak-anak fisika itu sering menggunakan simbol ini karena simbol ini adalah fungsi gelombang, bisa fungsi gelombang elektron, bisa fungsi gelombang atom, tergantung objek yang diteliti. Namanya adalah psi. Simbolnya ini simbol apa Romawi yang apa simbol Yunani ya, ini disebut dengan psi. Jadi fungsi gelombang atau psi ini dimiliki oleh elektron, dimiliki oleh atom. Nah, kalau kalian bisa mendapatkan fungsi gelombang elektron, misal nih kalian sudah dapatkan fungsi gelombang elektron itu adalah A sin Kx misalnya. Ini fungsi ya. Fungsi gelombang elektron ini Pak. Dari fungsi gelombang elektron ini kalian bisa hitung posisi elektron di mana. Kalian bisa hitung energi elektron berapa. Kalian bisa hitung momentumnya berapa. Dan seterusnya. Makanya tadi aku bilang fungsi gelombang sekali ditemukan itu adalah identitas sebuah objek tersebut. Nah ini konsep yang dipakai di fisika modern ya. Kalau di hukum Newton kan tidak seperti ini. Nah kalau di fisika modern menggunakan persamaan Schrödinger, ya tentu kita nggak akan menurunkannya karena sangat rumit. Kita bisa mendapatkan fungsi gelombang dari elektron atau atom. Dan dari fungsi gelombang itu terserah nanti mau menurunkannya atau mau menghitung apa saja bisa. Kalau sudah dapat fungsi gelombang, mau ngitung posisi bisa, energi bisa, momentum bisa, dan seterusnya. Artinya apa? Fungsi gelombang itu ya mirip, kalau aku bilang ya dengan bahasaku, ini adalah identitas dari objek atau partikel itu. Dalam hal ini misal kita bahas elektron atau atom. Nah, fungsi gelombang ini cukup unik ya. Jadi karena dia mengandung banyak informasi di dalam sebuah fungsi gelombang, maka uh, apa namanya fungsi gelombang ini cukup unik. Artinya cara mendefinisikannya agak beda cara menghitung fungsi gelombang. Nah, kalau kita ingat dalam teori apa namanya gelombang itu ada interferensi, ada difraksi dan seterusnya. Di sini dalam fungsi gelombang kita masih menggunakan konsep itu juga. Coba kalian perhatikan gambar yang ini. Ini adalah sebuah interferensi yang terjadi pada layar. Jadi ada interferensi, ada gelap terangnya kan di sini. Ini kalau kita hitung amplitudonya di bagian tengah ini maksimum, maksimum, maksimum. Di bagian sini mulai 0, turun-turun sehingga sini jadi 0. Kayak gitu kan. Nah amplitudonya tentu bisa kita tuliskan dalam sebuah fungsi. Dalam hal ini amplitudonya adalah fungsi ini, cos dari satu besaran. Jadi ada konstanta di depan dikalikan dengan cos, kemudian ini fungsinya dx misalnya. Nah, kenapa kita gunakan interferensi? Karena interferensi ini kan sebuah sifat cahaya kan. Dari tadi kita bahas cahaya punya sifat seperti gelombang, tetapi sekaligus juga dalam hal ini di fisika modern cahaya punya sifat seperti partikel. Nah, bagaimana sih memahami keduanya sekaligus gitu? Kalau kita lihat peristiwa interferensi di sini, di gambar yang kanan ini ya, yang di sini, ini ada cahaya datang dengan muka gelombangnya masuk di dua celah, kemudian mengalami difraksi ya di sini di setiap celah, sehingga muncul sebagai dua muka gelombang baru, kemudian mengalami interferensi di sini dan ketika layar ditempatkan interferensinya muncul maksimum minimum kelihatan. Jadi di sini ada maksimumnya, nih maksimum 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 maksimum, ada minimumnya yang gelap 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 gelap. Nih bagian yang gelap. Nah ini dilihat dari model cahaya sebagai gelombang IM. Tapi kalau model cahaya sebagai sebuah foton, maka kita lihat di tempat yang maksimum itu
setiap jumlah paket foton yang datang itu sangat banyak. Namun di daerah yang minimum, yang gelap, itu foton yang datang dikit. Satu mungkin, ada dua mungkin, dikit banget kalau dalam gambar ini ya. Akhirnya terlihat gelap. Nah, itu artinya kalau kita lihat daerah yang sangat terang, itu ada banyak foton yang jatuh di tempat tersebut. Daerah yang sangat gelap berarti sedikit foton yang jatuh di tempat tersebut. Oke, nah dari sini kita bawa ke konsep peluang. Ingat, kalau foton jatuh kita hitung 1, 2, 3, dan seterusnya, maka kita bisa hitung peluangnya. Anggaplah misalnya kalian bisa modelkan foton itu kayak panah, kemudian ditembakkan ke satu layar, ini layar ya. Kemudian di layar ini kita hitung jumlah foton yang datang. Atau kalau kalian menganalogikannya sebagai sebuah panahan, layar ini adalah panah yang menancap. Jadi kalau panahnya menancap di layar seperti ini, pemanah itu lagi latihan, atau dalam hal ini foton ya, kita tembakkan ke layar, maka kita bisa bikin layar ini menjadi beberapa daerah. Tergantung mau bikin kotak ya, mau bikin lingkaran. Nah, dalam hal ini dibikin lingkaran. Ada daerah A, ada daerah B, ini daerah B ya, warna biru, ini daerah C sisanya. Nah, daerah A dihitung foton yang datang berapa. Ternyata ada 45 foton. Ingat, foton sebuah partikel, paket gelombang tadi, jadi bisa dihitung satu persatu. Di daerah B yang datang berapa? 35. Di daerah C yang datang berapa? 20. Dan ini kalau di total berarti 100 ya. 45, 35, 20. Ini totalnya 100. Jadi ada 100 foton yang ditempatkan. Dan dari 100 ini yang mendarat di daerah A 45, daerah B 35, daerah C 20. Nah, peluang dari foton ini di daerah A gampang sekali, 45 dibagi 100, yaitu 0,45. Nah, begitu seterusnya. Daerah B 0,35, daerah C 0,2. Dan ini kalau ditotal tentu harus sama dengan 1. Nah, kita berurusan dengan peluang foton datang. Nah, artinya ketika tadi membahas interferensi yang terjadi di layar, ini gambarnya yang sebelah kanan ini ya, yang terjadi di layar berarti ada daerah yang peluang foton datangnya tinggi, ada daerah yang peluang foton datangnya kecil. Jadi ada yang tinggi, ada yang kecil. Dan ini kita kalau mau ngitung ya dibagi-bagi, berarti daerahnya dikasih kotak strip misalnya seperti ini. Kita hitung di dalam berapa, oh ada 12. Kita hitung di sini berapa, oh ada 3. Totalnya berapa? 84. Berarti 3 per 84, berarti di sini 12 per 84. Artinya apa? Kalau kita lihat daerah yang sangat terang, berarti peluang menemukan fotonnya tinggi. Ini kalau aku tulis ya, daerah yang sangat terang nih, di dalam layar tadi ya, berarti peluangnya tinggi, peluang menemukan foton di situ tinggi. Daerah yang gelap berarti peluangnya rendah. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, bagaimana kita menghubungkan ini dengan konsep fungsi gelombang tadi? Nah, ingat yang namanya fungsi gelombang ini, fungsi gelombang yang dimiliki oleh foton misalnya, jadi foton punya fungsi gelombang, itu pasti punya amplitudenya. Nah, amplitudonya dikuadratkan itu adalah nilai dari dan dikalikan dx ya, tapi anggap saja amplitudo yang kuadrat ini itu adalah sebenarnya apa yang kita sebut dengan rapat peluang. Jadi kalau bahasa Inggris itu probability density ini, tapi kalau di Indonesia kan aku tulis rapat peluang. Analoginya bagaimana? Sama aja dengan rapat massa. Rapat massa atau massa jenis. Ini biasanya dikenal massa jenis ya. Massa jenis. Ini sebenarnya rapat massa. Rapat massa itu adalah berapa kilogram per satuan volume meter kubik misalnya.
berapa kilogram per meter kubik. Atau kalau rapat massanya dari satu objek yang panjang, berapa kilogram per meter. Nah, dalam hal ini kita bahas rapat peluang. Rapat peluang itu adalah amplitudo kuadrat. Jadi kita tahu dalam sebuah gelombang itu ada amplitudo. Kalau kita kuadratkan amplitudonya itu adalah rapat peluang. Nah, rapat peluang ini kalau dikalikan dengan jarak, dengan dx misalnya, dengan posisi, maka dia menghasilkan peluang. Jadi kalau aku tulis rapat peluang di sini kalikan dengan dx ya, jarak nih, maka dia menghasilkan yang namanya adalah peluang. Nah, peluang ini adalah peluang menemukan foton di tempat tersebut. Jadi kalian bisa analogikan ya sekarang hubungannya bagaimana, yaitu fungsi gelombang yang tadi kita bilang sebagai identitas dari sebuah elektron, sebuah atom, itu kalau kita hitung amplitudonya, yang mana setiap gelombang itu punya amplitudo ya, dikuadratkan itu adalah nilai dari rapat peluang. Yang kalau kita kalikan dengan jarak, maka dapatlah nilai peluang. Peluang tadi apa? Peluang menemukan foton jatuh di tempat tersebut. Atau kalau objek yang ditanya, yang diperhatikan elektron, berarti peluang menemukan elektron jatuh di tempat tersebut. Nah, dalam hal fungsi gelombang, kita biasanya menuliskan seperti ini nih, rapat peluang tadi. Ini ya, ini sebelah kiri adalah rapat peluang, yaitu ini Px, ini rapat peluang. Sementara di sini adalah ini fungsi gelombang. Ingat C tadi adalah fungsi gelombang. Nah, fungsi gelombang dikuadratkan, ada kuadrat di sini, itu adalah rapat peluang. Nah, sesederhana itu sebenarnya yang dimaksud dengan fungsi gelombang. Jadinya ketika kita ingin membahas elektron, fungsi gelombangnya di mana kita bisa dapatkan peluang menemukan elektron tersebut jatuh di mana, atau foton tersebut di layar setelah interferensi itu jatuh di mana, itu diketahui dari fungsi gelombangnya. Nah, biasanya secara sederhana waktu kalau di buku-buku misalnya kita bahas fungsi gelombang itu ya yang namanya gelombang ya fungsinya macam-macam kan. Jadi bisa jadi nih satu saat fungsi gelombang bentuknya seperti ini. Nih gambar yang ini. Fungsi gelombang misalnya. Makanya sini ada C ya. Fungsi apa dia? Fungsi terhadap X. Nah, misalnya bentuknya satu saat seperti ini. Jadi gelombangnya di sini bentuk di sumbu X positif dia gunung puncak, di sumbu X negatif dia minimum lembah. Ini bentuk dari fungsi gelombang. Nah, bentuk fungsi gelombang ini belum ada informasi yang bisa kita dapat kecuali kalau dia dikuadratkan dulu sehingga ketemu amplitudo kuadrat tadi ya. Dan ini adalah nilai dari rapat peluang. Nah, itu grafik yang ada di bawahnya. Ini nilai rapat peluang. Jadi kalau yang di atas adalah fungsi gelombang, karena sudah dikuadratkan jadi rapat peluang. Ini gambarnya kalau dikuadratkan kan tinggal mengkuadratkan nilai ini. Makanya sini kelihatan puncak kan. Yang negatif dikuadratkan tentu jadi positif juga. Makanya puncaknya ada 2 sekarang. Karena yang dikuadratkan ada 2. Nah, rapat peluang ini kalau kita kalikan dengan posisi, dengan jarak, maka kita bisa dapatkan peluang menemukan partikel tersebut. Nah, balik lagi ya ke contoh interferensi tadi. Jadi ketika interferensi misalnya kita dapatkan setelah dihitung nih fungsi gelombangnya seperti yang di bawah ini. Fungsi apa ini? Fungsi sin misalnya. Karena dimulai dari 0 ke bawah. Nah, ini fungsi gelombang, aku tulis saja di samping. Fungsi gelombang. Ini kalau kita kuadratkan bisa menjadi yang kita sebut tadi adalah rapat peluang. Rapat peluang. Rapat peluang bentuknya karena dikuadratkan semuanya jadi positif ya, ke atas semua ini. Nah, rapat peluang ini menentukan peluang menemukan elektron atau peluang menemukan foton jika foton yang sedang dibahas.
kalau sudah dikalikan dengan dx. Jadi gambaran rapat peluang ini ya sama aja dengan gambaran posisi di mana elektron itu berada. Nah, dalam hal ini kita lihat di layar, ini maksimum ada sini ya, kemudian gelap, kemudian maksimum lagi di sini. Atau kalau aku sesuaikan gambar hitam terangnya ya di layar ini, maka yang bagian gelap di sini, ini ada gelap di bagian ini, nah, di sini ada gelap ya. Jadi di layar ini kelihatan gelap nih sini. Kemudian di sini terang, kemudian di sini gelap lagi, sini terang lagi. Nah, terang ini karena ada banyak foton yang datang di layar dan peluang foton datang di tempat tersebut itu ditentukan dari rapat peluang ditentukan dari fungsi gelombang foton tersebut. Nah, kenapa kita bahas seperti ini? Karena ini adalah fungsi apa namanya? Fungsi yang mendasari semua objek di alam semesta ini. Jadi ini sangat-sangat fundamental teorinya dan ini jauh lebih fundamental dari teori hukum Newton dan seterusnya. Dan ini dipakai di segala macam peralatan elektronik, lampu LED yang kita nikmati sekarang, yang lampunya apa hemat listrik itu kan walaupun lebih mahal, itu semuanya memanfaatkan teori di fisika kuantum seperti ini dan mereka pasti mendapatkan fungsi gelombangnya dulu supaya bisa menentukan lampu LED ini warnanya berapa dan seterusnya. Nah, jadi ini teori yang sangat fundamental dan susah dipahami memang secara matematis, tetapi secara konseptual mungkin ini gampang seperti yang barusan aku coba untuk menjelaskan ke kalian. Ini fungsi menjelaskan apa? Fungsi gelombang. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke topik yang sedikit berbeda walaupun ini saling terkait satu sama lain, bahwa di fisika modern atau yang kita kenal dengan fisika kuantum, tadi kita sebutkan foton itu adalah sebuah model. Yaitu model apa? Model paket gelombang. Gambarnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya adalah gambar dari medan listrik. Jadi ini ada, kalian lihat sumbu Y-nya ya, ini dituliskan, ini bisa fungsi gelombang, bisa juga kita analogikan foton dengan medan listriknya. Nah, amplitudenya aku bilang apa tadi? Amplitudenya awalnya 0, kemudian tambah besar, tambah besar, tambah besar, kemudian kecil. Dan ini adalah fungsi waktu ya. Jadi kalau satu saat kita lihat di satu titik saja, pertama foton datang itu amplitudenya kecil, kemudian maksimum, kemudian kecil lagi. Ini sebuah foton datang ke arah kita misalnya. Nah, fungsi yang seperti ini yang kayak sebuah apa paket ya, lingkaran seperti ini itu bisa dibentuk kalau kita menjumlahkan banyak gelombang dengan amplitudo yang berbeda. Contohnya yang gambar sebelah kanan ini, kalian lihat. Ini ada berapa gelombang nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 gelombang yang digabungkan, dijumlahkan, benar-benar dijumlahkan ya amplitudonya, setiap titik dijumlahkan berapa, kemudian diplot lagi di bawah, maka kita akan dapatkan bentuk paket gelombang seperti yang di samping ini. Dan di samping ini banyak sekali, berarti ini bisa puluhan, bisa ratusan jumlah gelombang yang harus dijumlahkan. Nah, setiap gelombang punya frekuensinya masing-masing, amplitudonya pun juga berbeda ya, dan semuanya dijumlahkan sehingga terbentuklah paket gelombang. Nah, ketika kita menggunakan ide ini, maka ada keterbatasan. Keterbatasan ini kita sebut dengan istilah yang sangat terkenal juga, yaitu ketidakpastian Heisenberg. Jadi kalau kalian mendengar ada yang namanya ketidakpastian Heisenberg. Heisenberg ini nama orang. Dia yang merumuskannya. Jadi kita sebut ketidakpastian Heisenberg. Dan ini yang menjadi bahan diskusi berkepanjangan. Dan bahkan Bapak Einstein yang terkenal di fisika tidak terlalu setuju dengan teori ini. Namun anehnya secara eksperimen teori ini teruji, artinya benar-benar ada gitu, terbukti bahwa teori ini valid. Nah,
Teori yang kita maksud, yang aku terjemahkan dengan ketidakpastian Heisenberg tadi, itu mengaitkan dua besaran menjadi satu ketergantungan satu sama lain. Nah, besaran yang terkait itu apa saja? Yang pertama adalah posisi. Posisi itu terkait dengan momentum. Dan mungkin ini cukup untuk memberikan gambaran bagi kalian ya. Dalam ketidakpastian Heisenberg ini, uncertainty itu ketidakpastian. Dalam ketidakpastian Heisenberg, itu posisi dikaitkan dengan momentum lewat persamaan ini, yaitu delta X ini posisi, delta PX momentum, itu nilainya harus lebih dari sama dengan. Jadi minimum dia hanya boleh H/2, dan ingat H tadi apa ordernya sangat-sangat kecil ya, min 34. Jadi minimumnya memang sangat kecil, setengah dari H ini, dan dia tidak boleh lebih kecil dari itu, tetapi harus lebih besar dari itu. Artinya apa? Posisi dan momentum perkaliannya harus terkait. Nah, ini kalau aku ubah persamaannya, kita ambil yang paling minimum ya. Delta X dikalikan delta P, momentum, itu sama dengan H/2. Ini minimum ya, delta X, delta P terkait dengan H/2. Ini kalau aku analogikan secara sederhana, pengukuran posisi misalnya memiliki ketidakpastian. Jadi kalau kalian ingat, setiap kali melakukan pengukuran di dalam percobaan atau eksperimen, itu pasti ada ketidakpastiannya, ketidakakuratannya. Plus minusnya pasti ada. Misal kalian mengukur dapat angka 2 meter plus minus 3 cm. Jadi selalu ada ketidakpastian. Nah, ini yang dimaksud dengan delta X, ketidakpastian dalam pengukuran posisi, dan delta P, ketidakpastian dalam pengukuran momentum. Nah, satu objek, katakanlah elektron yang sedang bergerak ke kanan, P, itu bisa kita ukur posisi dan momentumnya, tetapi ketidakpastiannya atau keakuratannya itu harus mengikuti persamaan ketidakpastian Heisenberg. Jadi bukan mengikuti alat ukurnya. Minimum ya, minimum. Kalau alat ukurnya tidak bisa mencapai ketelitian atau nilai yang sangat kecil seperti ini, ya udah pasti nggak bisa. Tapi minimum dia harus mengikuti ketidakpastian Heisenberg. Contohnya bagaimana? Posisi, katakanlah aku ambil angka yang sederhana ya, karena 10 pangkat minus 34 sangat kecil. Misalnya H/2 itu adalah angka mungkin yang paling sering 12 deh. 12 itu gampang perkaliannya. 12. Jadi H/2 ini adalah 12. 12 ini bisa kita dapatkan dengan ketidakpastian posisi misalnya 3 dan ketidakpastian momentum 4. Kenapa? Karena kalau 3 kali 4 nilainya adalah 12. Oke, saya ingin mengukur posisi dengan sangat akurat, Pak, sehingga ketidakpastiannya akan saya turunkan menjadi 1 saja. Katakanlah ketidakpastiannya hanya 1. Satuannya misalnya milimeter. Berarti momentum ketidakpastiannya harus berapa supaya sama dengan 12? Ingat tadi dia harus diatur oleh ketidakpastian Heisenberg ya, sama dengan 12 di sini atau H/2. Supaya dia tetap 12, maka ketidakpastian momentum itu akan naik menjadi 12. Artinya apa? Kalau kita mengukur posisi elektron dengan sangat akurat, turun hingga 1 mm, maka maka momentum dari elektron ini akan ketidakpastiannya akan naik hingga mencapai 12. Supaya apa? Supaya tetap perkaliannya tadi 12. Ini kan ketidakpastian Heisenberg. Jadi di sini ketika kita terlalu akurat, kita ingin akurat sekali mengukur posisi, maka pengukuran momentum kita tidak bisa akurat lagi. Dan begitu pula sebaliknya. Kalau momentum kita ingin ukur dengan sangat akurat, ketidakpastiannya sangat kecil, Pak, sampai misalnya 0,5 lah, 0,5, berarti harus supaya 12, berarti posisinya akan sangat tidak pasti karena ketidakpastiannya sangat besar. Harus 24 coba. 24 kali 0,5 kan 12.
Nah, itu inti dari ketidakpastian Heisenberg. Pengukuran tidak peduli alat ukur kita apa, kalau mengukur satu besaran posisi dengan sangat akurat, maka pengukuran momentum tidak bisa akurat lagi. Ketidakpastiannya sangat besar. Atau kalau momentumnya kita ukur dengan sangat akurat, ini tadi sampai 0,5 ya, ingin ketidakpastiannya kecil sekali, maka posisi kita tidak bisa tentukan dengan akurat lagi. Dia harus 24 di sini supaya bisa 12 sama-sama ketidakpastian Heisenberg ya. Itu keterbatasan bukan akibat dari alat ukur kita, tetapi karena memang alam semesta berperilaku seperti itu. Dan ini yang disebutkan dalam fisika kuantum atau teori kuantum. Nah, ini mencakup hampir sebagian besar dari prinsip atau keanehan di fisika kuantum. Kalau aku boleh ulang dari awal ya, ini aku beri tanda supaya kalian bisa ngikuti. Yang pertama adalah radiasi benda hitam. Ini pertama yang dibahas, dan di sini mulailah awal segala macam perubahan dari klasik ke modern. Kemudian konsep tentang kuantisasi ini untuk menjelaskan radiasi benda hitam tadi. Ada praktikum efek fotolistrik di sana, dan ada kuanta cahaya, paket energi, di mana tadi paket energinya kan tidak boleh nilainya sembarangan, tetapi harus kelipatan dari HF. Jadi tidak ada yang namanya energi foton itu setengah HF atau 0,5 HF. Yang ada adalah energi foton itu 2 kali HF, 3 kali HF, 5 kali HF, atau 4 kali HF, dan seterusnya. Tidak ada 0,5, 0,723 HF, itu tidak boleh. Nah, ini inti dari kuantisasi. Ini sama aja kalau analoginya misalnya kita beli bola basket. Pak, saya beli 0,5 bola basket, boleh nggak? Nggak akan dijual sama tokonya. Nggak mungkin beli bola basket 0,5. 0,7 Pak, boleh nggak? Nggak boleh, bola basket nggak bisa dibagi-bagi. Kalau mau beli ya 1 bola basket, 2 bola basket, 3 bola basket. Nah, itu inti dari kuantisasi, yaitu bola basket terkuantisasi di 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, foton mengikuti kuantisasi tadi. Jadi ini konsep yang seterusnya ya, nomor berapa ini? Kalau kita hitung dari atas, kuantisasi 0, 2, 3. Nah, foton ini sebuah model cahaya. Ini mengikuti prinsip kuantisasi tadi. Jadi dia harus terkuantisasi. Apa yang terkuantisasi? Nilai energinya. Kemudian materi pun tidak hanya foton ya. Kalau foton tadi gelombang elektromagnetik, memang materi pun elektron dan atom itu punya gelombang atau punya sifat gelombang juga, yaitu gelombang de Broglie. Ini konsep keempat, dan ini agak aneh, tapi kita sudah lihat analoginya tadi. Kalau tubuh kita sendiri memang punya gelombang de Broglie, tapi sangat-sangat kecil dibandingkan dimensi tubuh kita. Nah, yang kelima kita membahas apa yang kita sebut sebagai fungsi gelombang. Jadi ini salah satu identitas unik untuk setiap objek. Tubuh kita pun punya fungsi gelombang, tetapi seperti tadi nggak akan terlihat. Dan dari fungsi gelombang ini kita bisa menentukan ini diagram yang cukup penting untuk menghubungkan antara fungsi gelombang dengan apa yang dilihat oleh mata kita dari hasil interferensi. Jadi fungsi gelombang menentukan amplitudo kuadrat, yaitu rapat peluang, dan menentukan peluang menemukan elektron atau foton ada di posisi mana. Nah, kalau tadi ini konsep yang kelima, berarti yang keenam itu adalah ini ketidakpastian Heisenberg. Jadi jangan lupa ada 6 poin ini yang menjadi dasar fisika modern, walaupun kita tidak menurunkan ya fungsi gelombang elektron misalnya, karena yang dibahas biasanya di bagian sini nih. Di bagian sini biasanya fungsi gelombang elektron
elektron dalam atom hidrogen. Turunkan misalnya. Nah, biarkan ini menjadi tugas anak-anak fisika biasanya atau anak kimia. Tetapi biasanya kalau kalian tidak berurusan dengan kuantum, tidak akan terkait menurunkan fungsi gelombang lagi. Nah, fungsi gelombang ini didapat dengan cara apa? Yaitu melalui persamaan Schrödinger. Ini yang aku sebutkan tadi ya, tapi kita nggak akan mempelajari ini, Schrödinger. Dan ini mungkin dibahas sekilas di materinya di perkuliahan, di LMS. Fungsi gelombang, kita ingin tahu bentuknya seperti apa. Maksudnya bentuk itu apakah dia A sin kx atau a cos berapa atau eksponensial bla 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 kayak gitu ya. Fungsinya seperti apa itu bisa didapat dengan cara menghitung melalui persamaan Schrödinger dan ada banyak contoh tapi yang dibahas di fisika dasar sebenarnya tidak perlu menurunkan ini, hanya tahu ini fungsinya yaitu turunan 2 kali adalah sesuatu besaran dikalikan fungsi itu sendiri. Jadi persamaan Schrödinger ini kalau kalian ingin gampang mengingatnya itu sebenarnya persamaan yang sederhana saja, yaitu fungsi gelombang kalau dikalikan sesuatu di depannya dan kita sebut ini biasanya Hamiltonian, ini simbolnya, itu dia akan mengeluarkan nilai energi di depannya dikalikan fungsi gelombang itu lagi. Jadi satu fungsi dikenakan sebuah, ini kita nyebutnya operator, tapi kalian boleh bilang ini turunan 2 kali misalnya. Ini ya, seperti yang di atas ini. Turunan 2 kali dari fungsi ini, maka di depannya, maka hasilnya maksudnya adalah fungsi itu sendiri, nih, tetapi di depannya ada tambahan konstanta, angka ya, bisa 5, 3, dan seterusnya. Nah, ini apa namanya karakteristik dari persamaan Schrödinger. Jadi sederhana sekali, satu fungsi psi, fungsi gelombang yang kita bahas tadi dikalikan satu operator, katakanlah turunan 2 kali ya, seperti gambar ini, maka hasilnya adalah satu konstanta di depan dikalikan fungsi gelombang. Nah, konstanta di depan ini kita sebut dengan energi, atau di fungsi gelombang kalian lihat ini ada konstanta di depan, ada E minus U, ini energi, ada ini M konstanta massa dari elektron misalnya, dan H coret kuadrat. Nah, itu sederhananya persamaan Schrödinger. Nah, ini konsep yang seterusnya ya. Kalau kita hitung berarti ini nomor 7. Jadi antara ketidakpastian Heisenberg dengan persamaan Schrödinger. Ini persamaan Schrödinger. Nah, kalian cukup memahami secara konseptual ya Schrödinger. Tidak perlu menurunkan persamaan kuantumnya, tidak perlu menurunkan fungsi gelombangnya, tapi paham maksudnya fungsi gelombang itu apa, persamaan Schrödinger itu apa, ketidakpastian Heisenberg itu artinya apa gitu. Kemudian rapat peluang tadi apa, maksudnya hubungannya dengan ini, interferensi dan seterusnya. Dan ini adalah teori yang advance, yang maju, yang mendasari teknologi kita sekarang ini. Jadi bukan lagi hukum Newton, itu klasik sebenarnya, dan di fisika kita tidak banyak lagi membahas itu, tetapi kita lebih banyak membahas di fisika kuantum sebenarnya.